Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang SEO YouTube lagi ya teman-teman. Tentang SEO YouTube di tahun 2022 khusus untuk pemula. Jadi buat teman sobatku sekalian, apa sih SEO? Nah, jadi buat teman sobatku sekalian yang nggak tahu tentang SEO, SEO adalah Search Engine Optimization. Jadi tahapannya seperti ini ya teman-teman. Kita itu mentargetkan di Search Engine YouTube supaya pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci itu menemukan video kita, dan video kita bisa di atas dan banyak viewersnya. Jadi tanpa harus kita promosikan kemana-mana, video kita itu banyak viewers, banyak penonton, banyak subscriber itu dari Search Engine. Itu namanya SEO. Nah, gimana sih cara optimasinya di tahun 2022 ini? Ternyata ada beberapa perubahan ya teman-teman. Ada beberapa perubahan yang saya coba terangkan berdasarkan versi saya teman-teman. Saya pelajari dari beberapa suhu dari YouTube itu sendiri, dari ketentuan-ketentuan YouTube itu sendiri. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan bahas tentang videonya dulu teman-teman. Kita akan bahas tentang videonya dulu. Videonya itu kenapa kok ada SEO-nya? Kenapa kok nggak di judul, tag, deskripsi seperti itu ya pada saat kita upload video? Di videonya itu sebenarnya teman-teman itu ada kata kunci yang harus kita tampilkan. Nah, di sini saya katakan kata kunci judul di 30 detik pertama itu wajib ada. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau membuat konten pada saat 30 detik pertama itu teman-teman wajib menampilkan atau teman-teman menyampaikan judul dari konten tersebut. Judulnya itu nggak murni harus judul mulai awal sampai akhir gitu ya teman-teman. Pakai bahasa teman-teman. Tapi kata kunci judul di 30 detik pertama itu wajib teman-teman sampaikan. Seperti yang saya sampaikan seperti di video ini ya teman-teman. Jadi buat teman sobatku sekalian, intronya jangan panjang-panjang. Ada yang intronya itu 1 menit, 2 menit. Bahkan kalau artis gak apa-apa lah. Kalau artis tuh intronya kadang sampai 2 menit seperti Baim Wong ya. Intronya tuh panjang banget. Nah, kalau kita mau targetkan SEO-nya supaya bagus, kita harus di 30 detik pertama, minimal 1 menit pertama itu ada kata kunci judul yang teman-teman sampaikan. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, lalu kita ngomongin lagi tentang durasi video di atas 5 menit. Nah, ini kalau ngomongin durasi video, kenapa video-video yang durasinya panjang itu semakin bagus ya teman-teman, semakin bagus untuk direkomendasikan YouTube. Bahkan teman sobatku sekalian, pada saat mengetikkan sebuah kata kunci di Search Engine, video-video yang terlalu pendek itu biasanya akan kalah dengan video-video yang pertengahan atau panjang. Nah, kalau terlalu panjang juga nggak bagus. Nah, video yang bagus itu berapa menit? Video yang bagus itu adalah di atas 5 menit teman-teman. Kenapa saya bilang di atas 5 menit? Karena mereka biasanya kalau udah di atas 5 menit itu nontonnya itu agak sedikit panjang ya. Nah, kalau nontonnya sudah agak sedikit panjang, sistem rekomendasinya akan bekerja. Kalau teman-teman hanya membuat video durasi 1 menit, 2 menit, itu kalau menurut saya pribadi kurang maksimal. Karena apa? Orang kadang-kadang nonton di awalnya aja, kalau sudah nggak menarik mereka akan tutup. Bahkan rata-rata kalau durasi videonya pendek, pasti durasi tontonnya itu akan pendek seperti itu. Nah, semakin panjang video kita, mereka akan nonton semakin panjang. Nah, bahkan kalau kualitas dari video kita itu bagus, mereka akan nonton semakin lama. Nah, ini yang akan membuat sistem SEO-nya bekerja teman-teman. Karena apa? Durasi tontonnya, durasi videonya yang dia tonton itu semakin panjang. Tapi kalau udah videonya panjang tapi ditontonnya hanya sedikit, itu akibatnya nggak bagus ya teman-teman. Jadi kualitas video teman-teman harus perhatikan. Itu yang kedua. Yang kedua tentang durasi video. Yang ketiga kita akan bahas tentang judul. Judul dari video-video kita yang kita upload teman-teman. Nah, di sini untuk pembuatan judul kita harus melakukan riset. Riset itu teman-teman bisa menggunakan Tabadi, atau teman-teman bisa menggunakan dari Search Engine YouTube itu sendiri, atau teman-teman bisa menggunakan juga dari Search Engine Google. Nah, di situ kalau pada saat kita mengetikkan sebuah kata kunci, cara membuat channel YouTube pasti muncul ya. Nah, di situ banyak sekali kata kunci yang teman-teman bisa gunakan. Nah, dari hasil riset tersebut, kata kunci yang teman-teman dapatkan ini wajib teman-teman pasang di bagian depan. Kenapa saya bilang di bagian depan? Karena ini adalah kata kunci utama ya, kita pasang di bagian depan. Nah, supaya terlihat menarik kembali, kita harus tambahkan kata kunci di bagian akhirnya. Jadi semuanya cara membuat channel YouTube. Di akhirnya teman-teman hanya dalam waktu 2 menit. Nah, hanya dalam waktu 2 menit ini tambahannya itu yang membuat video kita lebih menarik untuk diklik. Jadi di depannya adalah sebuah kata kunci, dan di akhirnya teman-teman coba buat sebuah judul yang menarik perhatian supaya judul teman-teman itu diklik. Itu yang kedua ya, untuk pembuatan judul. Karena dari judul ini persentasenya untuk SEO teman-teman, kalau menurut saya pribadi itu adalah sekitar 70%. 70% orang kemungkinan video-video kita itu ditemukan dari beranda YouTube adalah dari judulnya. Oke, itu yang ketiga ya.
Berikutnya lagi kita akan bahas yang keempat tentang deskripsi. Nah, cara pengisian deskripsi yang benar tuh seperti apa? Ini di sini saya coba rincikan ya teman-teman, supaya teman-teman itu bikin deskripsi nggak sembarangan. Bahkan teman-teman kadang saking malasnya, teman-teman itu nggak ngisi deskripsi. Karena di deskripsi di sini teman sobatku sekalian itu mempengaruhi dari sistem kerja SEO. Karena sekitar 10-20% orang menemukan video kita itu dari kata kunci yang kita isikan di deskripsi. Cara pengisinya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Di paragraf pertama wajib ada kata kunci judul. Jadi kalau teman-teman itu ngisi deskripsi, kan itu ada beberapa paragraf ya. Kalau teman-teman hanya bikin satu paragraf, usahakan di paragraf pertama itu teman-teman bikin kalimat yang kata kunci judulnya tuh ada di situ. Tapi nggak sama persis ya. Jadi bukan copy paste seperti itu. Kita buatlah kalimat pengantar di situ, tetapi ada kata kunci judul. Karena itu akan mempengaruhi search engine bekerja atau SEO-nya bekerja seperti itu. Yang kedua, di paragraf kedua isi dengan kerangka konten. Jadi kalau teman sobatku sekalian, cara membuat channel YouTube. Nah, itu kan ada tahapannya tuh, mulai dari pembuatan email, pembuatan ABCD. Itu coba teman-teman buat kerangkanya aja di paragraf kedua. Buat kerangkanya, ya agak panjang dikit nggak apa-apa, tapi nggak usah dijabarkan ya, hanya kerangkanya. Berikutnya lagi, kalau udah bikin kerangkanya di paragraf kedua, di akhir itu teman-teman wajib bikin penutup. Nah, biasanya kalau dibikin penutup itu sekian dan terima kasih gitu doang kan. Teman-teman coba buat penutup itu kalimatnya itu menutup dari paragraf pertama. Jadi kalau paragraf pertama dibuka dengan kalimat judul, di akhir juga teman-teman coba bikin dengan kalimat judul seperti itu. Karena itu akan lebih menarik lagi. Karena itu akan dibaca juga oleh sistem kerja SEO seperti itu. Dari search engine YouTube sendiri kebaca ya, dari deskripsinya tersebut teman-teman sobatku sekalian. Oke, yang terakhir adalah tambahkan hashtag. Jadi di deskripsi ini selain kita mengisi paragraf pertama, habis itu dagingnya, akhir, kita tambahkan hashtag. Hashtag di sini fungsinya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih nggak begitu ngaruh ya. Tapi karena sistem kerja SEO-nya seperti itu, rata-rata pembuatan hashtag teman-teman isi aja. Coba teman-teman isikan hashtag sesuai dengan judulnya. Semuanya cara membuat channel YouTube. Jadi cara buat YouTube hashtagnya seperti itu, atau tutorial YouTube hashtagnya itu kata kunci pendek yang berhubungan dengan judulnya. 2 kata kunci di hashtag aja udah cukup seperti itu teman sobatku sekalian. Oke, kalau kita udah bahas tentang deskripsi, tiba saatnya kita akan bahas tentang tag. Nah, tag di sini teman sobatku sekalian, tag di sini sebenarnya kalau SEO sebelumnya kita akan bahas tentang tag ini mempengaruhi dari sistem kerja pada saat kita mengetikkan kata kunci di search engine ya, pengisian tagnya ya, kata kunci di tag. Nah, di sini persentase untuk tagnya sendiri untuk mempengaruhi SEO di search engine YouTube itu berkisar sekitar 20-30% kalau menurut saya teman-teman. Karena masih kalah nih dengan judul. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kita isi di tag kata kunci itu bisa berada di search engine YouTube. Nah, gimana sih cara ngisinya? Cara ngisi tag yang benar? Nah, di sini sobatku sekalian, tag diisi sesuai dengan konten atau judul. Melenceng bakalan diabaikan oleh YouTube. Nah, di sini teman sobatku sekalian, pada saat kita mengisikan tag, nggak apa-apa sih, nggak harus 500 kata ya. Kalau di situ kan ada batasannya ya, 500 kata paling banyak. Teman-teman tuh maksimalkan sampai 500 kata. Tapi kalau teman-teman melenceng dari judul, melenceng dari kontennya, itu akan diabaikan oleh YouTube. Bahkan teman-teman akan masuk dalam spam ya, kata kuncinya itu. Nah, kalau sudah seperti itu nggak bakal direkomendasikan dari pihak YouTube. Nah, usahakan teman-teman membuat tag seperlunya, nggak usah banyak-banyak, mungkin tagnya hanya 5 atau 7 atau hanya 3, tapi berhubungan atau sama persis dengan judulnya. Jadi judulnya yang diolah. Cara membuat YouTube gitu ya, dalam waktu 2 hari gitu, atau dalam waktu 2 jam, atau waktu dalam 2 menit. Nah, teman-teman tagnya itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci gini: cara membuat channel YouTube 2021, cara membuat channel YouTube terbaru, cara membuat channel YouTube mudah, cara membuat channel YouTube pemula. Nah, kata kunci itu teman-teman bisa masukkan tag. Teman-teman bisa cari juga di search engine YouTube dengan mengetikkan kata kunci, teman-teman bisa dapat banyak-banyak kata kunci ya untuk dimasukkan di tagnya seperti itu. Jadi untuk pembuatan tag seperti ini, jangan mentang-mentang teman-teman itu tutorial YouTube, di tagnya diisi nama Denjisi, Timon Adiuso, Karunia Adina, atau orang-orang lain yang berhubungan dengan YouTuber. Saran saya jangan masukkan tag sembarangan kalau tidak sesuai dengan judulnya. Oke, berikutnya yang terakhir, yang keenam teman-teman. Yang terakhir, yang keenam, kita bahas tentang thumbnail. Nah, thumbnail di sini ini mempengaruhi dari sistem kerja SEO teman-teman. Gimana sih cara membuat thumbnail yang menarik? Karena klik kita akan semakin meningkat kalau thumbnail kita itu menarik. Yang menarik itu seperti apa? Ini saya sudah bikin catatan. Buat menarik dengan objek yang lebih baik, tulisan jelas dan terang. Nah, di sini buat yang menarik dengan objek yang
lebih jelas ya, objeknya itu bisa wajah orang ya. Kalau teman-teman itu membuat konten ngevlog seperti itu, usahakan wajah teman-teman itu tampilkan mungkin di pojokan seperti itu wajah teman-teman. Kalau teman-teman itu ngevlog atau membuat konten tentang burung, teman-teman bisa taruh burung di ujungnya, habis itu buatlah tulisan yang terang atau teman-teman buatlah tulisan yang menyala. Semuanya background judulnya itu cara membuat channel YouTube warnanya merah. Nah, listnya itu buat warna putih supaya terlihat menyala ya. Kalau menyala itu jadi pada saat orang mengetikkan kata kunci di search engine YouTube, yang pertama kali dilihat tuh apanya? Bukan judulnya. Yang pertama kali dilihat adalah thumbnailnya. Jadi kalau dia lihat dari 3 pilihan 1, 2, 3, video teman-teman itu nomor 1. Tapi kalau thumbnail teman-teman itu nggak menarik, dia akan ngeklik yang kedua atau yang ketiga. Nah, thumbnail ini akan mempengaruhi klik ya. Klik yang bahkan untuk mendatangkan viewers atau mendatangkan subscriber seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian, usahakan buat thumbnail yang semenarik mungkin. Kasih tampilan wajah, karena tampilan wajah ini mempengaruhi SEO. Habis itu kasih tanda panah, kasih tulisan yang menarik, yang terang. Jangan asal-asalan, jangan bawaan dari video tersebut. Oke teman sobatku sekalian, udah cukup jelas ya gimana caranya memahami tentang sistem kerja SEO Search Engine Optimization untuk YouTube ya, untuk mentargetkan di Search Engine YouTube. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.